teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Nur Wulandari dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep asuhan keperawatan perilaku kekerasan, di mana perilaku kekerasan merupakan perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik atau psikologis, seperti sering marah, di mana marah tersebut merupakan perasaan jengkel yang timbul sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman individu. Ada beberapa faktor dari perilaku kekerasan. Yang pertama, faktor predisposisi, di mana yang pertama ada psikologis, yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan. Ada perilaku sering melihat kekerasan, sosiolog kultural, norma budaya asertif, pengangguran, single parents. Sedangkan bioneurologis itu seperti kerusakan limbis, globus frontal, temporal, ketidakseimbangan neurotransmitter. Adapun faktor presipitasi, di mana kondisi kalian seperti mengalami ada penyakit, keputusasaan, ketidakberdayaan, serta ada lingkungan di mana sering terjadinya ribut, padat, kritikan seseorang, penghinaan atau kehilangan. Dan ada juga interaksi dengan orang lain seperti provokatif atau terjadinya konflik. Dari perilaku kekerasan memiliki tanda gejala. Yang pertama yaitu muka merah dan tegang, pandangan tajam, mengatupkan rahang dengan kuat, mengempalkan tangan, jalan mondar-mandir, bicara kasar, suara tinggi, menjerit atau berteriak, mengancam secara verbal atau fisik, melempar atau memukul benda atau orang lain. Respon marah, ada beberapa respon marah mengenai perilaku kekerasan. Yang pertama ada pasif, di mana pasif dibagi menjadi agresif, frustasi, adaptif, maladaptif, asertif, dan amuk, di mana seseorang bisa mengamuk. Ada pohon masalah, di mana coping individu tidak efektif dapat memicu perilaku kekerasan atau core yang dapat menyebabkan risiko mencederai diri orang lain atau lingkungan. Pelaksanaan umum pada perilaku kekerasan itu bisa seperti farmakoterapi, terapi okupasi, peran keluarga, terapi kelompok, dan terapi kejang listrik. Pada pengkajian perilaku kekerasan itu berfokus pada pengkajian, wawancara, serta observasi, di mana diagnosa keperawatannya yaitu risiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan berhubungan dengan perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan berhubungan dengan harga diri rendah. Intervensi kepada pasien, seperti diskusi bersama pasien penyebab perilaku kekerasan, diskusikan perasaan pasien jika terjadi penyebab perilaku kekerasan, diskusikan bersama pasien perilaku kekerasan yang biasa dilakukan saat marah, diskusikan bersama pasien akibat perilaku, serta ada diskusikan bersama pasien cara mengontrol perilaku kekerasan seperti fisik, obat, sosial atau verbal, dan spiritual. Adapun intervensinya itu latih pasien mengontrol perilaku kesehatan fisik, sosial, atau verbal, spiritual, atau obat. Ikut sertakan pasien dalam TAK stimulasi persepsi kontrol perilaku kekerasan.
di mana intervensi dalam keluarga, diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien, diskusikan bersama keluarga tentang perilaku kekerasan, penyebab, tanda dan gejala, serta perilaku yang muncul akibat perilaku tersebut. Diskusikan bersama keluarga kondisi-kondisi pasien yang perlu segera dilaporkan kepada perawat seperti melempar atau memukul benda atau orang lain. Anjurkan keluarga untuk memotivasi pasien melakukan tindakan yang telah diajarkan perawat. Ajarkan keluarga untuk memberikan pujian kepada pasien bila pasien dapat melakukan kegiatan secara tepat. Dan diskusikan bersama keluarga tindakan yang harus dilakukan pasien menunjukkan gejala-gejala perilaku kekerasan, di mana pembatasan gerak, aman dari cedera diri, lingkungan aman dari perilaku pasien. Ruang isolasi, pasien butuh untuk jauh dari orang lain, contohnya paranoid. Area terbatas untuk adaptasi ditinggalkan secara bertahap. Pembatasan input sensoris, di mana di sini dapat terjadi pengekangan, ketidakmampuan pengontrolan perilaku tidak dapat dikontrol oleh obat atau teknik psikososial, serta hiperaktif dan agitasi. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, comment, subscribe.